warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururina anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita luruskan kembali niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Niat belajar karena Allah. Semoga Allah ridho, semoga Allah catat menjadi kebaikan, semoga Allah berikan kemudahan dan pemahaman, semoga Allah menjadikan apa yang dipelajari dan diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikut beliau. Baik, alhamdulillah, ummahat fillah. Hari ini awalan kita bertemu. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kamu naik sekolah? Kita pertama kali bertemu di kelas Pajak Umi. unjuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada yang sudah belajar metode Umi atau sudah tahu? Belum, Ustazah. Belum, Ustazah. Sudah Baik. tahu saya sedikit Sudah Ustazah. sudah pernah belajar Kalau ya? cucu pada Belum. pakai Oh, cucu pakai Umi. metode Umi. Baik. Ya, Jadi Uti-nya harus tahu ya, Ayam Putri harus tahu seperti apa metode Umi. Jadi Iya. sebelum kita mulai cerita dulu tentang Umi. Sebenarnya Umi ini metode apa sih gitu ya? Umi ini sama seperti metode-metode yang lain ya. Cara yang memudahkan untuk kita belajar Al-Quran. Dia dikemas dengan ya setiap metode memiliki kelebihan masing-masing. Kalau Umi lebih dititik beratkan kepada pengulangan. Jadi dibaca berulang-ulang, ditalaki satu persatu seperti itu. Masya Allah, baik. Itu sekilas tentang Umi. Sebelum kita mulai, ingin ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran? Mungkin Umi ada yang kita forumnya diskusi saja ya. Kalau ada yang kita lebih enak ya berdiskusi di sini. Baik, ada yang tahu kenapa sih kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Mungkin ada yang mau menjawab atau kita saling sharing di sini? Karena kalau kalau salah makrotnya, penyebutannya atau harokatnya, panjang pendeknya salah, itu artinya lain beda. Iya, Masya Allah ya. Terus ada lagi yang lain mungkin kenapa sih tujuannya kita membaca Al-Quran harus dengan tajwid yang benar, dengan makhraj dan sifat yang benar secara tartil. Mungkin ada lagi ya selain tadi untuk memperbaiki bacaan yang mungkin bisa merubah makna ya kalau salah gitu. Ada lagi, Umahat? Aib. Bagi kita yang sudah mempelajarinya, aib jika kita tidak menunaikannya. Aib bagi yang sudah mempelajarinya, Masya Allah. Ada lagi? Tujuan utamanya, kenapa sih kita harus baca Quran yang benar? Kenapa Umi? Memperbagus bacaan Al-Quran itu adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Selalu beruntung itu. Oh, perniagaan dengan siapa ya Umi? Ya maksudnya ya setiap kita baca pasti dapat pahala walaupun
cuman nggak tahu artinya pun kita tetap dapat pahala. Masya Itu yang Allah. tidak pernah merugi. Masya Ya, Allah. dalam keadaan diam, tenang, terang-terangan apa semuanya itu pokoknya. Walaupun kita menghafal dalam hati aja tetap dapat. Ya, Masya Allah dapat pahala dan keberkahan. Masya Allah, Masya Allah. Iya, memang. Kenapa sih kita harus belajar Al-Quran dengan tartil? Karena ya itu ibadah kita sebenarnya ya. Ibadah kita kepada Allah itu yang pertama. Terus apa sih untungnya kita belajar Al-Quran secara tartil gitu ya? Pertama, saya nukilkan beberapa hadis dan beberapa ayat Al-Quran bahwa pertama kita melaksanakan perintah Allah. Karena di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu udah jelas tuh. Itu dasar hukum, bukan dasar hukum ya. Landasan kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar. Kemudian juga Rasulullah juga bersabda bahwa hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Maksudnya bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya adalah wajib. Siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Quran berdosa karena Allah menurunkannya dengan tajwid. Dan demikianlah Al-Quran darinya sampai kepada kita. Ini dinukilkan dari perkataan Ibnu Zazari ya dalam matan Muqaddimah Al-Zazariyah. Okay? Kemudian juga bacalah Al-Quran katanya. Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Masya Allah, ketika orang yang membaca Al-Quran, maka nanti di hari kiamat nanti, di mana tidak ada syafaat apapun, maka Al-Quran akan menjadi teman dan penolong kita semua. Masya Allah. Alangkah bahagianya ya, orang yang belajar betul. Betul tadi kata Umi bahwa ketika kita belajar Al-Quran itu sebuah perniagaan yang selalu beruntung ya. Perniagaan dengan siapa? Dengan Allah. Satu hurufnya pun diganjar dengan pahala. Ketika kita terbata-bata pun malah dikasih ganjaran 2. Masya Allah, alangkah banyaknya. Katanya salah satu amalan yang paling banyak pahalanya, paling mudah mendapatkan pahala adalah membaca Al-Quran. Karena satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Satu hurufnya saja. Terbayang kalau kita baca satu ayat, apalagi satu surat. Masya Allah. Alangkah banyaknya ya tabungan kita nanti, Masya Allah. Ya itu sekilas ya. Sekilas tentang kenapa sih kita harus belajar Al-Quran dengan tajwid. Kemudian kita belajar Al-Quran menggunakan metode, menggunakan tajwid. Tajwid atau tahsin. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar mungkin istilah tahsin itu apa sih? Membaguskan, Ustazah. Iya, betul, Masya Allah. Membaguskan, memperbaiki. Ya. Jadi, sebenarnya tahsin itu, metode tahsin yang paling efektif adalah metode tahsin dengan bertalaki. Bertalaki berarti kita bertatap muka dengan gurunya, di mana guru bisa memperbaiki secara langsung kesalahan atau membenarkan apa kesalahan dari muridnya. Masya Allah. Baik. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, yang pertama fardu ain. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Tapi ketika kita mempelajari lebih jauh, itu adalah fardu kifayah. Baik, oke. Pendalaman lebih lanjut mungkin bisa Umi dapat di pelajaran selanjutnya. Di metode Umi kali ini, saya ingin meringkas seringkas-ringkasnya, mempermudah dasar-dasar tajwid. Jadi kalau di metode Umi ini, yang pertama kita harus tahu adalah sekarang kita masuk ke pelajaran penting dalam ilmu tajwid. Pertama adalah makhrajnya, kedua adalah sifatul hurufnya, ketiga adalah tajwidnya, hukum-hukum bacaannya, yang keempat adalah waqaf dan ibtida, di mana tempat kita berhenti dan melanjutkan bacaan. Itu adalah 4 hal penting di dalam ilmu tahsin. Baik, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya?
tentang makhrajul huruf. Hari ini saya ingin membahas tentang makhrajul huruf sebelum nanti kita masuk ke bukunya ya. Masya Allah. Ada yang mau didiskusikan, Umahat? Baik, kalau tidak ada, saya izin untuk masuk ke makhrajul huruf. Sebelumnya pernah mendengar tidak apa sih makhrajul huruf? Silahkan Umi. Pernah, Ustazah. Iya, pernah apa ya? huruf, Ustazah. Tempat keluarnya keluarnya huruf. Dan Masya pembeda Allah. antara huruf yang satu Mhm. dengan huruf yang lain. Masya Allah. Ya, berbeda. Tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda. Tapi ada yang tempatnya sama, Umi. Tempat keluarnya. Nanti yang membedakan adalah sifatnya ya. Kalau tempatnya ada beberapa tempat yang sama huruf-huruf tersebut ya. Baik. Saya izin untuk menjelaskan makhrajul huruf. Makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Betul kata Umi. Jadi ibarat alamat kita ya. Setiap orang punya alamat yang berbeda. Kadang juga ada yang punya alamat sama. Seperti misalnya kita satu keluarga punya alamat yang sama, tempat tinggal yang sama, rumah yang sama. Nah, seperti itu pun juga huruf-huruf hijaiyah. Sebelum kita masuk, ada berapa huruf hijaiyah dalam bahasa Arab? Yuk, ada berapa? 29 Ustazah. 29. Masya Allah. Ada lagi? 28 Ustazah. 28 saja. Berapa lafatan? Ya, Masya Allah. Ada lagi? 8. Berapa? Semuanya benar. Ada yang 28, ada yang 29, ada yang 27. Itu semua ada alasannya ya. Tapi yang masyhur di kalangan ulama itu 29 dengan memasukkan lam alif. Kalau yang 28 lam alif tidak dimasukkan ya. Insyaallah baik. Baik, kita sekarang akan membahas tentang makhrajul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Dari 28 huruf itu masing-masing punya tempat. Punya rumahnya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Bentar. Izin share screen ya, Umahat. Tapi afwan kalau tulisannya nanti kurang baik. Oke. Kita sekarang belajar di bentar. Sebentar ya Umi. Kenapa belum bisa? Oke. Oke, baik. Kita akan belajar tentang makhrajul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu makhraj utama huruf itu ada berapa? Makhraj itu 5. Makhraj umum secara umum saja ada Secara 5. umum, betul. Makhrajul huruf ada 5. Ada yang tahu apa aja? Al-jawf, al-halqi, Ada alisan, Alisan, Ya. Al-jawf, Farin al-Qaisum. al-qais, baik. Al-halqi, al-jawf, al-halqi, kemudian alisan. Yang keempat adalah syafatan, al-syafah. Kelima adalah al-khaysum. Al-khaysum. Oke. Al-jauf. Sekarang kita akan membahas tentang al-jauf. Apa itu al-jauf? Ada yang tahu al-jauf itu apa? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. kosong yang terbentang antara dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Masya Allah. Baik. Al-jauf itu rongga, ya. Rongga
yang membentang dari, ya ibaratnya kita kayak pipa ya. Dari ini mulut, di sininya mulut, di sininya tenggorokan kita. Oke. Jadi al-jawf itu rongga yang membentang dari mulut sampai ke tenggorokan. Nah, nanti suara keluar dari tenggorokan. Di sini ada pita suara nih, di sini ya. Pita suara. Nah, nanti dia keluarlah suara di sini. Baik. Oh, ini nggak bisa digeser ya. Oh. Nih, kita hapus dulu. Baik. Ada yang tahu huruf al-jawf itu apa? Huruf-huruf mat. Huruf mat, Ustazah. Huruf mat. Huruf mat itu apa aja ya? Huruf alif yang sebelumnya Mm-mm. fathah, Mm-mm. waw sukun yang Ya. sebelumnya domah, Oke. ya sukun yang sebelumnya kasrah berharokat. Masya Allah. Huruf mat ya. Huruf mat itu sebenarnya huruf yang memanjangkan bacaan kita ya. Jadi dia ini belum nggak tahu bersandarnya kemana. Kena apa dia ya? Pokoknya dia suara yang los yang keluar dari tenggorokan terus tanpa halangan sampai ke mulut. Itu hurufnya betul Umi, Masya Allah. Fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dan domah bertemu dengan waw sukun. Oke. Oke. Saya hapus sebentar. Ini waw sukun. Ingat ya, pakai sukunnya. Jangan kasroh bertemu ya, domah bertemu ya. Nanti soalnya ada yang namanya ya yang huruf, bukan ya mad, bukan huruf madiyah, tapi huruf hijaiyah. Ya, huruf madiyah itu apa sih? Huruf mad, alif, ya sukun, waw sukun. Nah, ini huruf mad. Jadi bunyinya misal kita menggunakan huruf hamzah, fathah, a, i, u. Jadi rongga kita, rongga tenggorokan dan mulut kita tidak ada halangan mengucapkannya. A, i, u. Serasa tidak ada halangan. Lancar udara yang keluarnya. Masya Allah. Baik, ini kita belajar tentang huruf al-jawf. Hurufnya mad, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu dengan waw sukun. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tempat yang kedua? Bagaimana Umi? Sudah paham di sini? Sudah tahu? Bagaimana? Sudah? Insya Allah paham Ustazah. Oke, baik. Insya Allah paham Ustazah. Sebenarnya kita berkenalan saja dulu ya. Nanti kalau bisa dihafal. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua tadi adalah keluar ya. Maaf. Oke. Yang kedua apa tadi? Makhraj umumnya. Al-Haqqu. Oke, baik. Al-halki, mungkin bagi yang sudah pernah belajar, al-halki itu ada berapa ya hurufnya? 3, 6, Ada 6. 6, Ada 6 Ustazah. Ada 6. Oke, sudah hafalkah hurufnya? Apa saja? Ada tenggorokan bagian bawah, tengah sama saja. Yang bawah itu hamzah sama ha. Baik. Terus ada lagi? Yang tengah, Bagian tengah? yang tengah ha sama ain. Terus yang atas? Kho dengan ro.
Baik, ini Iya. ya. Saya singkatkan. Kalau misalnya Umi mau belajar tentang makhrajul dan sifatul huruf lebih lengkap berdasarkan hukum-hukumnya dan sebagainya, mungkin bisa dapat di kelas lain ya. Kalau saya singkatkan supaya kita bisa ingat gitu ya. Kalau pengertian selanjutnya silahkan Umi baca, bisa cari sendiri ya. Ini cara mudah saja. Pangkal tengah ujung. Nah, gini. Jadi ini itu ibarat yang saya bikin ini ibarat tenggorokan. Tenggorokan kita berupa pipa ya. Seperti ini. Nah, oke, pipa nih. Dia dibagi 3. Ada bagian pangkalnya, ada bagian tengah, sama bagian ujung. Bagian ujung itu bagian yang dekat dengan mulut ya. Oke. Hurufnya apa saja? Hurufnya, lihat. Di pangkal itu hurufnya kita masukkan huruf hamzah. Kemudian temannya hamzah sama-sama berasal dari pangkal, dia adalah huruf ha. Ha. Nah, tengah tenggorokan, cara mudahnya Umi, kepala hamzah, kita kasih buntut. Jadi apa? Jadi yang ain. Lihat, hamzah dikasih buntut, ain. Huruf ha punya adik, adiknya ha. Cara ngingetnya, ha besar, ini sebenarnya sih istilah saya sendiri ya. Sebenarnya kalau dalam ilmu tajwid nggak ada ha besar, ha kecil ya. Ini hanya untuk membedakan saja. Sebenarnya kalau secara ilmu tajwid disebutnya ha wastul, ha aksol gitu ya. Ha pangkal, ha yang berasal dari tengah tenggorokan. Tapi supaya mudah ngingetnya, ha besar, ha kecil. Nah, kita udah dapat huruf tengah lidah nih. Tengah lidah, afwan. Tengah tenggorokan. Al-halq itu artinya tenggorokan ya. Nah, sekarang kita maju ke ujung. Ke ujung itu sama bentuknya. Hamzah kasih buntut, huruf H, tapi kita kasih titik. Nah, ain dikasih titik jadi apa? Ain kita kasih titik jadi apa? Ghain. Jadi ghain. Betul. Huruf H kita kasih titik atasnya jadi apa? Kha. Jadi nah, sudah 6 huruf kita hafal. Jadi yang Umi hafal awalnya dulu hamzah ha. Terus Umi bayangkan si hamzah punya buntut jadi ain. Ha punya adik ha. Nah, kalau yang ujung Umi tinggal kasih titik saja. Ain kita kasih titik jadi ghain. Ha kita kasih titik atasnya jadi kha. Oke, Masya Allah. Coba, jadi huruf al-hal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pangkal tenggorokan. Hurufnya hamzah dan ha. Tengah tenggorokan, hurufnya ain dan ha. Ujung tenggorokan, hurufnya ghain dan kha. Oke, baik, dilihat dulu gambarnya. Coba ditulis lagi ya, biar kita ikat ilmu dengan tulisan. Masya Allah. Bagaimana? Sudah ini? Sudah Umahat? Sudah, sudah. Sudah, Sudah, Ustazah. Ustazah. Nah, coba sekarang Umi tutup catatannya. Coba Umi bayangkan huruf al-jauf. Jadi gini. Ini afwan ya, saya kan pendek Masya Allah. Gini. Ini ibarat Umi bayangkan. Ini adalah tenggorokan kita. Ini adalah lidah. Bayangkan. Al-jauf itu Masya Allah. Al-jauf itu dari sini. Dari huruf tenggorokan kita sampai ke mulut. Hurufnya apa?
Hurufnya apa saja? Yuk, open mic. Kita sama-sama berdiskusi. Karena metode Umi banyaknya interaktif ya. Al-jauh itu saja ya. Al-jawf huruf mat. Al-jauh. Huruf mat. Oke, kita sambil diraba, sambil berjalan tangannya. Al-jauh huruf mat. Al-jawf huruf mat. huruf mat. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh bertemu ya sukun. Dhamma bertemu waw sukun. Dhamma bertemu waw sukun. Baik, alhamdulillah. Sekarang huruf al-halq. Al-halq. Jadi diibaratkan tangan kita nih ya, bagian tangan ini adalah tenggorokan ya. Al-halq dibagi 3, pangkal tenggorokan. Yuk. Al-halq dibagi 3. Pertama pangkal tenggorokan. Aha. Aha. Sambil bergerak ya tangannya ya. Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Ain ha. Baik. Pangkal tenggorokan. tenggorokan. Ghain kho. Ujung Masya tenggorokan saja. Ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Afwan ya. Ujung tenggorokan. Ujung Ujung tenggorokan. tenggorokan. Dan Ujung tenggorokan Ghain sama kho. Kalau ujung kan yang bawah ya. Pangkal yang bawah. Pangkal, tengah, ujung ya. Masya Allah. Coba sekarang Umi tutup bukunya. Terus Umi gambarkan tadi coretan saya yang tiang bagus itu. Tiang yang dibagi 3. Umi isi huruf-hurufnya. Sudah bisa nggak? Dengan membayangkan ya. Hamzah punya ekor. Gitu ya. Huruf H punya adik. Kemudian tadi apa? Hamzahnya yang punya ekor kasih titik gitu ya. Mungkin itu lebih mudah, lebih cepat. Bagaimana? Sudah dicoba? Sudah hafal? Insyaallah Ustazah. Insyaallah Ustazah. Masya Allah. Umi sudah menghafalkan berapa huruf coba itu? 6. Aja 7 ya. Sudah hafal, Masya Allah. Nggak susah kan? Nggak susah ya. Kita nggak ribet dengan kata-kata ya. Kalau saya menyampaikannya cara mudahnya. Kalau mau secara ilmu tajwidnya, silakan nanti ada kelas khususnya ya. Ini biar hafal saja. Memudahkan kita menghafal. Sudah hafal ya? 6 udah hafal kan? Mudah? Insyaallah Ustazah. Mudah. Jadi karena kita menggunakan semua itu kita ya. Kalau saya tipikal orang yang senang dengan gambar, jadi saya cari gimana caranya supaya mudah, makanya digambarin. Oke, 6 huruf ya. Kita akan maju lagi. Masih sanggup maju lagi? Insyaallah Ustazah. Insyaallah sanggup Ustazah. Oke, baik. Kita akan tambah lagi sekarang ya. Izin berbagi lagi. Alhamdulillah hari ini minimal tahu dulu tempatnya ya. Kalau hafalkan mudah-mudahan juga bisa ya. Bentar. Oke. Baik. Sekarang kita akan maju setelah tadi al-jawf sudah, al-halq huruf tenggorokan sudah, kita akan masuk ke alisan. Kita jalan-jalan ke lidah ya. Alisan. Belum. Lisan. Baik. Alisan itu ingat aja, kita kalau bicara kan suka lisan kita, jaga lisan kita. Lisan itu apa sih? Lisan itu artinya lidah. Ya. Huruf lidah ini, Masya Allah, huruf yang
bagian dari badan kita, dari organ pelafalan kita yang paling banyak makhrajnya. Tapi kita singkat saja. Ini gambar lidah. Anggaplah ya ini gambar lidah. Oke. Kita masuk ke yang pertama. Ke sini. Ke pangkal lidah. Huruf di pangkal lidah naik ke langit-langit. Jadi pangkal lidahnya dinaikin. Hurufnya itu ada huruf qaf dan kaf. Apa bedanya qaf dan kaf? Kalau qaf itu ke bagian lunak. Kalau kaf itu turun sedikit. Turun itu maksudnya maju ya. Dari pangkal yang di belakang lidah kita nih maju dikit ke bagian keras. Jadi kaf. Oke, gimana cara menghafalnya? Pangkal lidah bertemu langit-langit bagian lunak. Qaf. Kemudian kalau kaf, pangkal lidah bertemu bagi langit-langit bagian keras. Kaf. Kaf. Coba. Yuk kita sama-sama. Pangkal lidah bertemu langit-langit keras bagian langit-langit lunak Qaf. pangkal lidah bertemu langit-langit keras Keras. Kaf. Bacanya dipanjang ya, Bu. Jadi kaf gitu ya. Kaf, qaf ya. Sekalian kita belajar nama asli dari hurufnya ya. Jadi bukan ko, bukan ka, tapi qaf, kaf. Oke, sudah hafal dua ini? Insyaallah Ustazah. Sudah ya? Masya Allah, cepat sekali tuh. Umi udah hafal 8, Masya Allah. Ya, baik. Kita maju lagi. Ini sudah ditulis, sudah dirasa-rasa. Qaf, kaf, ya. Baik. Sekarang kita maju lagi nih. Kita jalan-jalan lagi ke bagian depannya. Bagian depan itu bagian tengah. Anggap saja ini lidah kita dibagi 2 ya. Nah, ini bagian tengah. Kita maju ke tengah. Nah, tengah ya, tengah lidah. Baik. Di bagian tengah lidahnya itu naik ke langit-langit, Naik. Saya kasih tanda panah ke atas, berarti naik. Naiknya kemana? Otomatis ya bagian atas dari mulut kita ya langit-langit ya. Nggak ada bawah-bawah ya, langit-langit. Kalau ke bawah juga nggak ada bawah-bawah ya, cuma ada langit-langit. Langit-langit, baik. Tengah lidah bertemu langit-langit. Bagian atas. Ini langit-langit. Langit-langit bagian atas. Saya singkat ya. Kalau Umi mau ditulis lengkap mah enggak. Saya tulis singkat. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Hurufnya apa? Jas saya. Jas saya. Jas saya. Jim. Shin. Shin yang titik 3 ya. Nah, dan ya. Ingatnya apa? Jas saya. Jas saya. Jim, shin, dan ya. Oke. Coba yuk kita ucapkan ya. Tengah lidah bertemu langit-langit atas. Yuk. Tengah lidah bertemu langit atas. Langit bagian atas. Jas saya. Jas saya. Jas saya. Ya, sambil kita kalau mau diperagain membayangkan lagi pakai jas. Nah, punya saya. Jas saya. Jas saya. Jas saya. Nah, oke. Nanti kalau misalnya ditanya hurufnya jangan ditulis jas saya ya. Jim, sin, dan ya gitu ya. Jim, Jas sin, saya. ya. Iya.
Ya, coba ya. Pangkal lidah bertemu langit-langit bagian lunak. Hurufnya O. Pangkal lidah Ya, bertemu pangkal lidah bertemu langit-langit bagian keras. Hurufnya kaf. Oke. Tengah lidah bertemu langit-langit atas. Hurufnya jas saya. Jas saya. Ya. Biar ingat ya, Umi sambil ngebayangin lagi pakai jas punya saya gitu ya. Jas saya. Oke. Hafal? Insya Allah, Ustazah. Hafal ya? Masya Allah. 8 tambah 3 udah berapa? 11 huruf. Masya Allah. Mudah? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah masih mudah. Oke, insya Allah belajar itu tidak susah. Insya Allah mudah. Oke, baik. Gimana? Mau ditambah lagi? Masih kuat? Boleh. Oke, ayo kita tambah lagi. Tadi kita udah berjalan-jalan ke tengah ya. Sekarang kita mau ke sininya. Ke tepi. Nah, ini kan lidah kita tuh punya tepi kanan kiri ya. Nah, di tepi lidahnya nih. Oke, di sini kita sudah penuh ya. Saya tulis saja. Tepi lidah. Oke. Tepi lidah bertemu dengan apa? Nah, kalau tepi lidah dia bertemu dengan gigi geraham atas. GGA. Umi tulis sendiri ya. Gigi geraham atas. Tepi lidah tuh mana? Nih, kalau misalnya kita menjulurkan lidah, nah, sisi kanan kirinya itu ya. Nah, tepi kanan kirinya nih. Nah, bertemu dengan gigi geraham atas. Nah, gigi geraham itu yang mana? Gigi geraham itu yang besar-besar itu loh. Yang di samping kiri kanan kita pasti punya tuh yang untuk ungunya. Yang biasanya sering bolong. Biasanya di situ tuh. Yang gigi besar-besar yang untuk ungunya. Nah, itu namanya gigi geraham ya. Gigi geraham atas. Nah, hurufnya cuma ada satu. Dia adalah bold. Bold. Makanya tempelin tuh, kita rasain dulu. Gimana sih? Pokoknya sisi lidah kita tempelin aja ke geraham. Nah, berarti agak ke atas ya lidah kita ya. Nah, langsung keluarin hurufnya. Bold. Masya Allah, itulah huruf bold di situ ya. Terus gimana nih? Ada orang yang nggak bisa nyentuh kiri kanannya, suaranya susah banget. Kalau di sini huruf bold ini pilihan. Kita bisa menggunakan sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, atau kedua-duanya. Pakai sisi tepi lidahnya boleh tuh. Boleh nyentuh satu saja ke sebelah kiri, boleh sentuh ke sebelah kanan saja, atau boleh kedua-duanya. Mana yang nyaman? Bold. Bold. Saya nggak bisa ke sebelah kanan ya. Bold nggak bisa saya. Saya yang bisa ke sebelah kiri sama kedua-duanya. Nah, yuk kita ulang yuk. Tepi lidah bertemu gigi geraham atas. Hurufnya bold. Tepi lidah bertemu gigi geraham atas. Tepi lidah 12 huruf kita sudah ketemu ya. Nah, ya, ini nanti tinggal dilihat lagi, Umi catat lagi dengan tulisan yang lebih bagus ya. Insyaallah. Oke? Kita paskan sampai masih ada 20 menit lagi, kita tambah sedikit lagi ya. Kita habiskan di huruf lidah. Oke? Sudah? Kita lanjut boleh? Sudah? Bagaimana Umi? Oke, Masya Allah. Kita akan maju sedikit ke sini. Ya. Biar enak.
ini adalah ujung tepi lidah. Nah, ini spesial nih. Ujung tepi. Mana sih ujung tepi? Ujung tepi itu setelah makhraj dhad itu ada ujungnya ya, bagian lidah yang mau kelancip ya. Tapi ini masih ada sini lidah kita bagian depan nih. Ujung tepi lidah bertemu dengan nanti di sini ya. Gimana nulisnya? Bisa nggak nih? Agak naikin dikit. Nah, ujung tepi lidah. Ujung tepi lidah bertemu dengan gusi. Nah, kalau ini gusi. Gusi, gigi, gusi atas. Salah. Gusi atas. Gimana ya? Ininya salah nih. Oh, hapus. Gusi atas. Apa namanya? Gusi. Ada Ustadz yang menerangkan bahwa gusi gigi seri atas, ada yang juga menerangkan gusi atas, ada juga yang menerangkan langit-langit bagian depan. Nah, jadi intinya sih sama, ke depan semua. Ke gusi. Gusi itu mana sih? Gusi itu bagian lunak di atas gigi seri kita loh, Umi. Nah, di atas itu ya, itu namanya ke mana? Langit-langit mulut bagian depan. Atau kalau di sini gusi atas saja lah, biar mudah. Ujung tepi lidah bertemu gusi atas itu hurufnya ada lam. Jadi dia tuh daerah sini ya. Nah, daerah ini yang saya kasih ini. Masuk sini. Nah, ibu-ibu sebentar ya, izin sebentar. Ada tukang sayur nih sebentar. Sebentar ya. Apaan ada yang manggil? Ya, Izin Ustazah. apa nih ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ujung tepi lidah, oh ini ketinggalan. Ujung tepi lidah bertemu dengan gusi atas, hurufnya ada satu huruf lam. Kalau di sini ujung lidah, tambah lagi ya sekalian. Ujung lidah, nah ini sama bertemu ini. Nah, di bagian ujungnya ya, toroful lisan, bagian ujung kepalanya nih, ujungnya banget. Dia ada huruf nun. Di belakangnya ada huruf ro. Dia para ulama memasukkan, ada yang membedakan huruf lam, makhrajnya lam, sama makhrajnya nun sama ro. Ada juga yang memasukkannya sama di ujung lidah. Ya, ujung lidah tuh mana? Berarti ada yang sini masuk ke ujung tepinya juga. Jadi kalau saya sendiri memasukkan ini sama, lam dan nun dan ro itu satu makhraj di ujung lidah. Cuman kalau lam ini spesial karena ada pakai ujung tepinya dikit. Gitu ya. Kalau nun sama ro, nun itu ujungnya banget, kalau ro di belakang makhraj nun. Nah, jadi ngapalinnya gimana? Ngapalinnya gini. Ujung tepi lidah bertemu gusi atas. Hurufnya lam. Coba yuk Umi. 1, 2, 3. Ujung tepi lidah bertemu gusi atas. Hurufnya lam. Baik, kita lanjut ke sini ya, nun dan ro. Ujung lidah bertemu gusi atas. Hurufnya nun, ro. Yuk. Ujung lidah bertemu gusi atas, Hurufnya nun, ro. Ya. Jadi yang paling depan itu, paling depan itu nun dulu ya. Nun itu benar-benar ujung lidah ketemu ke gusi atas bagian depan ya. Di belakang gigi seri kita tuh, gigi kelinci kita. Nah, misalnya ini gigi kita, nah gigi kelinci kita gini. Nah, si nun itu, ini anggaplah ya ke belakangnya. Nah, lidah kita tuh tepat di sini nih, di sini. Di bagian
langit-langit bagian depannya banget. Nun, nun, an, kalau kita nyoba ya, an. Jadi dimajuin lidahnya ke depan ya. Jangan huruf N-nya orang Indonesia ya. Kalau N orang Indonesia tuh di belakang. Na. Ujung lidah kita ke belakang, nggak nyampe ke depan. Jadi ini dimajuin, benar-benar dimajuin ke depan ya. Na, N atau an, gitu ya, dirasakan ya. Ya, nana. Jadi majunya ke depan. Nana, kayak orang cedel ya, kayak orang cadel ya. Jangan, kalau orang Indonesia kan hurufnya tegas-tegas tuh. Nana. Nah, itu orang Indonesia. Kalau orang ini, orang Arab, nana. Tapi hati-hati, jangan terlalu maju, jangan keluar dari gigi seri ya lidahnya. Oke. Nah, sekarang makhraj ro. Ro itu mundur ke belakang. Mundurin dikit. Nah, kalau diraba itu seperti ada yang bergerigi. Nah, bagian yang ada gerigi-gerigiknya gitu tuh. Ro, ar, naro. Pakai ro itu pasti di belakangnya nun. Naro. Ya, ro. Ya, jangan jadi orang barat. Jangan lo. Ro. Naro. Naro. Nah, naro. Oke, baik. Alhamdulillah nih, huruf lidah. Masya Allah, kita ngebut sekali ya. Pelajaran berbab-bab kita singkat dalam kurang dari 1 jam ya. Masya Allah, baik. Oke, kita review lagi ujung lidah ya. Bagian alisan. Baik, Umi, siap? Kita review dari awal. Alisan. Alisan. Ya. Pangkal lidah bertemu langit-langit bagian lunak. Hurufnya of. Yuk. Pangkal lidah bertemu langit bagian lunak. Hurufnya Baik. Alhamdulillah. Pangkal lidah bertemu langit-langit bagian keras. Pangkal lidah bertemu langit-langit bagian keras. hurufnya kaf. Oke, baik. Tengah lidah bertemu langit-langit atas. Tengah lidah bertemu langit-langit atas. Sebut Hurufnya jasa. Hurufnya jasaya. Jim, shin, dan ya. Shin dan ya. Pakai shin ya, pakai yang titik 3 ya, Umi. Nanti jangan keluar sama sin. Jasaya. Ya. Jasaya. Oke, lanjut ke tepi lidah. Tepi lidah bertemu gigi geraham atas. Hurufnya bod. Tepi lidah bertemu gigi geraham atas. Hurufnya Masya Allah. Ya, sekarang ujung lidah, salah. Ujung tepi lidah bertemu gusi atas. Hurufnya lam. ujung Tepi lidah bertemu di atas. Hurufnya lam. Baik. Ujung lidah bertemu gusi atas. Hurufnya nun, ro. ujung Lidah bertemu gusi atas. Hurufnya nun, ro. Masya Allah, barakallahu fiik. Udah berapa huruf nih yang kita temuin hari ini?
Gimana? Mudah? Insya Allah. Insya Allah Ustazah. Oke, alhamdulillah. Bentar ya. Oh, ya, tapi Insya lidah. Allah mudah. Ya, mudah-mudahan dengan gambar Umi bisa lebih mudah ya. Sekarang coba ini ya. Oke. Oke. Sekarang coba Umi latihan di bukunya masing-masing ya. Coba Umi isi dari yang pertama kita al-jauh. Iya, jauh. Iya. Nah, al-jauh. Nah, Umi gambar begini. Ini metode saya sendiri ya. Saya menyingkat. Jadi kalau Umi nyari di tempat yang lain, afwan kalau ada kesalahan ya. Saya singkatkan dari materi tajwid. Jadi biar lebih mudah. Ini hurufnya apa aja? Hurufnya apa? Umi isi ya. Kemudian nanti Umi isi keterangannya. Hurufnya apa? Ini namanya apa? Oke, ini isi hurufnya. Ya, saya kasih nanti waktu. Terus huruf yang ini apa namanya? Al-halq ya. Tuh, nih. 2, nah 3. Oke. Lisan. Nah, di sini dipangkal. Nanti Umi isi sendiri keterangannya. Terus di sebelah sini. Oke. Di sini. Di sini. Di sini. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Silahkan untuk isi raise hand yang sudah selesai. Oke. Dimulai dari sekarang. Yuk. Jangan 5 menit deh, pastiin 7 menit lah. Dikasih bonus. Yuk. Sudah ya? Gambarnya sudah? Saya izin balik ke layar. Siapa yang sudah? Langsung boleh open mic. Sudah gitu ya. Siapa yang sudah? Sudah. Ya, Tapi Insya tidak Allah. bisa nulisnya. Jadi Oh, sudah ya. Nah, nanti Sudah, yang boleh penting jawab. sudah, sudah. sudah. Masya Allah. Siapa lagi? Sudah? Yang berapa orang yang sudah? Yuk. Sudah Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Lagi. Ayo, sudah belum? Sambil ingat-ingat ya. Pakai singkatan-singkatan yang Umi paham ya. Kalau misalnya ada waktu baru dicari lagi di ilmu tajwidnya ya. Ditulis lagi. Baik, sudah? Jadi kita udah belajar berapa tuh? 3 ditambah 15. 15 huruf ya? Masya Allah, udah setengahnya. Setengahnya sudah. Masya Allah. Sudah semua? Ada yang belum? Ya, nggak apa-apa. Ternyata masih, Masya Allah ya, cuma berapa menit? 3 menit. 2 menit. 2 menit udah selesai 15 huruf ya. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi? Sudah semua? Belum? Nggak apa-apa. Santai saja. Diusahakan nggak lihat ya. Nggak lihat catatannya ya. Oke, baik. Sudah? Sudah semua? Ayo. Ada yang belum? Al-Zauf, Al-Lisan, Al-halq, tenggorokan. Oke. Sudah semua? Oke ya. Belum sampai jam 9 ya. Masih ditunggu Umi, tenang aja. Masih ada 4 menit lagi, masih lama. Al-Haqid. Ya.
Sambil diingat-ingat ya, sambil dibayangin. Nanti saya kasih caranya supaya lebih mudah lagi ingatnya. Tapi dijelasin dulu semua, nanti di akhir dikasih lagi yang lebih mudah. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah saja. Sudah? Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, jadi itu. Oke. Oke, baik. Jadi dibahas sedikit bahwa tempat keluarnya huruf itu disebut makhraj ya. Makhraj itu tempat. Jadi kalau makhrijul atau makhrajul itu artinya tempat-tempat. Ya. Tempat-tempat apa? Tempat-tempat huruf. Hurufnya huruf apa? Huruf hijaiyah. Jumlahnya berapa? 28 atau 29 huruf. Ya udah, kita pakai yang 29. Nah, kemudian secara umum tempat keluarnya huruf ada 5. Yang pertama adalah al-jauf atau rongga. Rongga yang membentang dari tenggorokan kita sampai ke mulut. Yang kedua, tenggorokan kita. Yang ketiga, lisan, lidah. Al-lisan. Nanti ada yang keempat, asyafatan, 2 bibir, syafah, bibir. Dan yang terakhir, al-khaisum, hidung. Jadi, kita hari ini bertemu dengan 3 dulu. Yang lidah ini masih ada lagi, 6 huruf lagi. Nah, kita bahas tadi al-jauf. Al-jauf itu Umi bayangin kayak pipa ya, yang membentang dari tenggorokan ke mulut. Hurufnya huruf mad. Huruf mad itu fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun. Ya, itu al-jauf. Yang kedua al-halq. Umi bayangin kayak tadi tuh. Ada pipa dibagi jadi 3. Bagian pangkal, tengah, ujung. Hurufnya apa saja? A, ha, ain, ha, ghain, kha. Ingatnya gimana? Kayak tadi ya. Pertama kita harus hafal dulu yang bawah tuh. Hamzah, ha. Hamzah kasih buntut. Ain, ha punya adik, ha. Atasnya tinggal kasih titik-titik saja. Ya. Kemudian alisan. Nah, ingat alisan ya bentuknya. Di pangkal itu ada huruf qaf, kemudian kaf, di tengah jas saya, sambil dibayangin jas saya. Ingat kayak orang pakai jas gitu. Lagi keren biar supaya keren gitu kan. Jas saya. Jas saya. Kemudian ada di tepi itu ada dod. Kemudian di ujung tepi ada lam, kemudian di ujung ada nun dan ro. Masya Allah, 15 huruf ya. Baik, ada yang mau didiskusikan Umi? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang tidak jelas? Monggo silahkan, kita berdiskusi di sini. Anda mau tanya Ustazah? Baik, Umi silahkan, Umi ya. Tadi yang huruf ujung lidah bertemu Langit-langit. yang ujung lidah itu tadi yang ada nun sama ro Ustazah. Bertemu dengan gusi atas ya. Nah, Anda tuh masalahnya kalau menebalkan ro itu terkadang itu suka memonyongkan bibir gitu, suka ngikut gitu Ustazah. Padahal kan itu huruf alisan ya, huruf lidah. Harusnya tempelnya kan di gusi atasnya gitu ya Ustazah ya. Ya, betul. Nah, tapi kadang tebalnya itu nggak keluar Ustazah. Nempelnya pas di mananya ya Ustazah, titik buat menebalkan si ro-nya tanpa kita harus
bibirnya ngikut gitu. Maksudnya khusus untuk lidah aja. Ini. Jadi pertama Umi harus tahu dulu, benar, harus tahu dulu makhrajnya, harus tahu dulu titiknya di mana gitu ya. Gimana kita mau nebelin, tempatnya aja nggak tahu gitu kan. Tempatnya aja masih ragu-ragu. Jadi gini, cara mudahnya Umi cari huruf nun dulu. Nah, latih di huruf nun, Nah, Kak. Nah. Udah dapat kan? Di ujung. Nah. Nah. Ro. Mundur saja. Ro. Nah, ro. Nah, bisa. Ro. Itu sudah dapat. Oh, Ro. udah. Udah. Ro. Nah, Ro. ro. Nah, Sudah. nah, ro. Nah, sudah dapat. Itu sudah tebal ro-nya. Oh. Semudah itu loh, Jangan, kenapa kita susah? Karena kita stres mikirin. Ini bibirku ikut-ikut. Jadi biasanya kalau sudah serangkai dengan kata kan kadang suka refleks ya Ustazah gitu. ya emang itu butuh latihan. Jadi sebenarnya kalau ngaji itu harus tenang ya Umi. Ya siapapun pernah lah ya ketika kita bertalaki atau ngaji dengan guru gitu ya. Biasanya rasa tegang itu muncul lebih dulu. Jadi lidah kitanya kaku. Jadi suka semakin kita stres, semakin susah dia keluar. Semakin apalagi semakin kita dikoreksi ya, berkali-kali tambah stres, tambah nggak bener gitu ya, Masya Allah. Tambah ngaco gitu ya, lidah kitanya tambah nggak sinkron antara otak sama lidah itu udah kemana-mana gitu ya, Masya Allah. Jadi intinya kayak tadi latihannya, nah, wo, nah, wo. Mulutnya kita buka saja, nah, tapi bukan nanya dengan al-jaufnya tadi. Al-jauf itu apa? Bunyinya nggak ada tegangan di mana-mana. Ro, na, ro, na, ro. Nah, Uminia latihannya di depan kaca sambil buka mulut. Na, ro. Usahakan lidahnya aja yang gerak, bukaannya sama. Na, ro. Lidahnya saja yang dimundurin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Insya Allah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Insya Allah. Afwan wa iyaki Umi. Insya Allah ya, semoga Allah mudahkan. Semua juga butuh berlatih. Iya, Masya Allah. Ini kan kita baru perkenalan. Namanya juga baru kenalan ya, belum hafal. Harus bertemu berkali-kali baru hafal ya. Biasanya kita gitu kan. Kalau baru kenal, ya cuman baru tahu doang. Oh, di wilayah situ loh rumahnya gitu ya. Alamatnya di sana. Tapi untuk ingat nanti ditanya lagi rumahnya di mana, lupa juga kita di mana dia. Gitu ya. Makanya harus sering. Tadi dimudahkan dibuat petanya ya, supaya kita bisa melihat di mana. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Masya Allah. Makasih Umi Nia. Ada lagi yang mau ditanya? Masya Allah. Kalau nggak ada yang ditanya. Ustazah, huruf lam itu gimana saja? Huruf lam itu sering tebal. Baik. Huruf lam. Huruf lam. Baik. Umi Rifda ya? Iya. Apa kabar Umi? Masya Allah. Ketemu lagi kita di sini ya. Huruf lam. Nah, afwan ya, saya jadi jurul lidah ya. Lam. Nah, kita jurul lidah. Dia tuh sedikit mundur, tapi nggak banyak-banyak juga. Dikit saja. Umi letakkan si lam ini di gusi atasnya. La. Jangan tegang. Lidahnya tidak mencekung. Dia ngikutin aja, ngikutin si gusi. La. Coba La. La. Iya, cukup begitu. La. Yang jadi masalah, kadang kita cuman pakai ujungnya doang dan mencekung. La. Mencekung lidahnya. Itu yang membuat dia suaranya kadang jadi tebal. La. La. Itu jadi tebal. Tidak, dia rata saja. La. Sesantai itu. La. Coba. La. Iya, itu sudah. Sering tebal.
Sering tebal kenapa? Karena ketika kita ngaji, lidah kita ikut-ikutan mencekung, pakai ujungnya doang. Jadi la. Jadi tebal. Harusnya ringan saja. La. Belakangnya nggak naik-naik, lidahnya datar. La. La. Ya, gitu. Udah dapat Umi, Masya Allah, huruf lamnya. Intinya, kalau ngaji nggak tegang. Kalau tegang, mencekung semua lidah kita tuh keras jadinya. Jadi itu yang bikin kita salah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Masya Allah. Baik. Ada lagi? Umi, ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tampaknya sudah paham ya. Nggak apa-apa. Kalau ada yang belum bisa, nggak apa-apa. Namanya masih kenalan ya. Nanti kita akan lebih sering bertemu ketika sudah masuk ke buku Uminya ya. Nanti kita langsung berinteraksi dengan dia. Oke, bagaimana Umi? Hari ini sampai jam berapakah? Jadwalnya? 9. Jam 9. Oh, udah lebih berarti ya. Jam 9:07. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau begitu sudah selesai materi untuk kali ini. Insya Allah di Senin depan kita ini ya Idul Adha ya. Ya, Idul Adha Ustazah. Iya, Idul Adha ya. Kemungkinan kita libur, berarti kemungkinannya minggu depannya lagi. Monggo silahkan dihafalkan tempat-tempatnya, digambar lagi, atau sambil diingat-ingat ya 15 hurufnya. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan sedikit lagi makhraj huruf, tinggal 2 ya, ditambah lidah separohnya lagi, tambah 6 huruf lidah lagi, ditambah huruf syafatan sama khaisum. Oke, insya Allah. Semoga yang tadi memudahkan umi-umi semua ya, kita menghafalnya seperti itu, huruf mad, pangkal lidah, kemudian tengah lidah, tepi lidah, ujung lidah. Itu saja dulu tempat utamanya, baru huruf-hurufnya. Ya, just saya sambil diperagakan. Just saya itu lebih memudahkan kita untuk mengingat. Ini juga bisa dipakai ke anak-anak ya. Anak-anak kan biasanya lebih mudah kalau pakai metode gambar ya, atau tulisan dibanding dengan kata-kata yang panjang, biasanya susah mengingat. Bukan hanya anak-anak sih, kita juga, saya maksudnya. Saya juga agak kesulitan kalau pakai kata-kata panjang, makanya dicarikan cara yang mudah supaya lebih mudah ingatnya ya. Umi bisa juga pakai metode ini kayak tadi al-jauf, kita pakai tangan kita sambil diraba, al-jauf, hurufnya mad, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun. Nah, satu makhraj selesai. Lidah. Umi pakai lidahnya, pakai tangan ya. Pakai tangan. Pangkal sampai kayak gini. Nah, ya, maaf saya miring. Nah, lihat ya. Ini ibarat lidah kita nih ya. Lidah. Pangkal lidah bertemu langit-langit keras. Maaf. Pangkal lidah bertemu langit-langit lunak. Maju dikit. Pangkal lidah bertemu langit-langit bagian keras. Kaf. Kemudian sini kita potong kayak potong tengah lidah. Tengah lidah bertemu langit-langit atas. Just saya. Tepi lidah bertemu gigi geraham atas. Bod. Ujung tepi lidah bertemu gusi atas. Lam. Nih, terus tangannya ke sini. Ujung lidah bertemu gusi atas. Nun. Ro. Itu lebih mudah. Jadi ngingetnya pakai tangan. Kalau saya seperti itu ya. Kalau tiba-tiba ditanya makhrajnya di mana, jadi kita ngebayangin dulu pakai tangan kita lebih mudah. Ya, kalau huruf al-halq ingat yang tadi pipa dibagi 3 ya. Pangkal lidah aha, tengah lidah aha, ujung lidah roho. Itu lebih mudah. Masya Allah. Itu saja Umi. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau dibahas? Umi Putri.
Umi Nurul, Adik Sarah, Umi Endang, Insya Mbak Allah Ika, sudah saja. Alhamdulillah. ya, Masya Allah, mudah-mudahan membantu ya, membantu mengingat. Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya izin menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran, jazakillah khair untuk semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa membantu kita untuk lebih mudah mempelajari, memperbaiki bacaan kita ya. Sedikit-sedikit, karena ilmu itu, belajar itu butuh waktu. Yang masih belum betul atau masih kesulitan, enggak apa-apa, lah bahasa. Insya Allah, berdoa saja sama Allah, minta dimudahkan. Terus berlatih, karena lidah kita akan semakin mahir apabila kita sering berlatih, sering bertemu. Seperti tadi kita baru bertemu alamatnya, baru tahu alamat rumahnya, belum inget di mana, yang masih kadang-kadang inget-inget lupa, gitu ya. Lah, insya Allah nanti kita belajar terus ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, karena juga masih sama-sama belajar. Saya mohon maaf dan ridhonya ya. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Syukran wabarakatuh. jazakillah khair Ustazah. Izin live ya. Ustazah.